Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berbagi Digital, channel bagi para penyaji dan para pengolah data. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi waktu yang ada pada Microsoft Excel. Nah, fungsi waktu ini digunakan untuk memodifikasi suatu nilai dalam data yang erat kaitannya dengan masalah atau dengan yang berhubungan dengan waktu. Nah, di sini ada 7 fungsi waktu yang biasa digunakan ketika melakukan modifikasi data, yaitu antara lain ada fungsi today, yaitu untuk mengembalikan atau untuk menampilkan nilai sesuai dengan kondisi waktu pada saat ini, yaitu tanggal, bulan, dan tahun saat ini. Berikut penulisan skripnya. Sama dengan, kita langsung praktekkan aja ya. Ini sama dengan today, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, maka akan menghasilkan nilai eh, nilai sesuai dengan tanggal sekarang, yaitu tanggal 16 bulan 7 atau bulan Juli tahun 2024. Fungsi waktu selanjutnya adalah now. Nah, contoh penulisan adalah sama dengan ketik now, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, ini fungsinya itu hampir sama ya, fungsi no sama today. Hanya saja kalau fungsi today itu akan lengkap menampilkan jam dan menit pada kondisi hari ini atau saat sekarang. Kemudian yang terkait fungsi waktu selanjutnya adalah year. Nah, year, month, day, hour, minutes. Nah, sumbernya itu adalah ekstraksi dari hasil fungsi today maupun fungsi now. Jadi ketika kita mau mengambil tahun saja dari eh, sel misalkan C4 ini ya, kita atau kita ekstraksinya dari C4 atau fungsi now sama dengan sorry, ini years dulu, diketik dulu ya yearsnya, lalu arahkan kursornya di sel yang ada yang dihasilkan dari fungsi now, yaitu C4. C4 tutup, enter. Nah, maka akan menghasilkan nilai berupa tahun, yaitu 2024. Pun demikian dengan fungsi man. Tik sama dengan man. Selanjutnya arahkan di kursor C4, tutup kurung, enter. Maka akan menghasilkan fungsi atau nilai bulan, yaitu Juli atau bulan 7. Sama dengan day juga, sama dengan day, kurung buka, masukkan C4, kurung tutup, enter. Sama dengan yang hour juga sama ya, sama dengan hour, kurung buka, masukkan sel C4, kurung tutup. Demikian juga dengan menit, sama minute, kurung buka, kurung tutup, enter. Nah, maka inilah hasil dari eh, ekstraksi fungsi-fungsi waktu. Ya, mari kita eh, apa langsung mencoba untuk menyelesaikan sebuah kasus dari suatu pertanyaan soal. Kebetulan di sini saya ada pertanyaan soalnya seperti ini. Di sini ada waktu transaksi dan jumlah transaksi. Nah, pertanyaannya misalkan pada jam keberapa atau di jam berapa yang menghasilkan banyak transaksi. Nah, karena pertanyaannya jam, maka tentu kita harus membuat apa namanya, additional field ya, atau menambah kolom baru. Oke, kita buat kolom barunya, kita namakan jam. Oke, di sini. Nah, tadi kita sudah mempraktekkan untuk mengekstraksi jam, yaitu sama dengan hour ya, hour, lalu tekan di sel F3, yaitu sel untuk mengetahui eh, apa tanggal transaksi dan jamnya. Lalu enter. Nah, maka akan menghasilkan atau mengembalikan nilai 4. Di mana nilai 4 ini adalah menunjukkan angka jam atau nilai jamnya. Nah, lalu selanjutnya kita double klik. Ya, di pojok ini double klik, atau kalian bisa di drag seret, gak masalah.
Oke, maka di sini sudah ada 3 tabel ya, 3 tabel, yaitu tanggal transaksi dan jam transaksi. Oke, selanjutnya untuk tadi kita mengetahui total transaksi yang paling banyak dilakukan itu di jam keberapa, maka kita coba mengkombinasikan mengkombinasikannya dengan pivot table. Nah, oke, dari hasil tabel ini yang sudah menghasilkan nilai jam itu, kita buatkan pivot table-nya ya untuk menampilkan eh, total nilai paling banyak itu ada di jam keberapa. Oke, insert. Nah, existing worksheet aja ya kita cari. Kita tampilkan di sini saja. Selanjutnya, oke. Nah, maka di sini akan ada pivot table. Tadi pertanyaan soalnya adalah di jam keberapa atau di jam berapa yang paling banyak menghasilkan transaksi. Maka di sini dari 3 kolom ini yang kita tinggal tarik ini ada di rows. Nah, maka rows ini kita rubah jadi jam ya, biar paham. Rows ini adalah jam, lalu transaksi kita masukkan di value. Nah, ini kita masukkan jumlah total transaksi lah. Total transaksi. Oke, kita blok di sini, kita ganti account. Nah, maka akan menghasilkan tabel seperti ini. Lalu selanjutnya untuk mengetahui transaksi yang paling banyak itu di jam keberapa, kita klik kanan, tinggal sort A to Z, atau kecil ke besar, atau Z to A, atau dari terbesar ke kecil. Nah, kita kan akan biar menampilkan yang lebih besar dulu, baru kita ke nilai yang terkecil, maka kita pilih sort large to small. Nah, maka disinilah kita bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa ternyata ada di jam keempat. Karena apa? Di jam keempat ini transaksi total paling banyak, yaitu sebesar 27.028.000. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan soal ini, misalkan di jam keberapa, maka adalah di jam keempat. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, demikian video terkait pembahasan masalah waktu pada Excel. Sekian dulu, silahkan kalian subscribe, like, dan komen untuk channel ini jika memang channel ini bermanfaat buat kalian. Tunggu selanjutnya video-video yang akan saya publish terkait tentang teknik pengolahan data dengan menggunakan Excel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.